Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, semoga kalian dan saya tentunya dan kami dosen di sini dan kita semua lah ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kuncinya ya. Apapun kalau sehat itu insya Allah semua aktivitas masih bisa kita jalani. Baik, seperti apa yang sudah saya informasikan di grup biokimia ya, sesi Zoom itu kita gunakan untuk sesi diskusi ya, yang mana diskusi ini tentunya ingin melihat keaktifan kalian, bagaimana merespon dan bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Biokimia ini memang bisa dikatakan ilmu complicated ya, karena kalau dilihat dari istilah bio dan kimia atau biochemistry ya, itu kan berasal dari kata biologi dan kimia, yang itu terjadi di dalam tubuh kita, yang nggak nampak kan gitu. Hampir sama sih kayak mikrobiologi sebetulnya ya, tapi bedanya kalau ini kan dia lebih ke chemistry-nya atau secara zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Yang paling banyak itu terjadi dalam proses metabolisme begitu. Nah, kita sudah membahas ya di pertemuan pertama setelah UTS itu metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita, yang mana ketika kita mengkonsumsi makanan ya, itu kita tidak hanya sekedar pengejar kenyang ya, yang penting perut saya kenyang, yang penting saya itu merasakan enak di mulut, di lidah gitu ya, tidak ya. Justru yang kita harapkan adalah sebagai asupan untuk mendapatkan energi. Nah, tentunya makanan yang kita makan itu tidak serta-merta langsung bisa diserap oleh tubuh kita untuk bisa mendapatkan energi tadi kalau belum diubah dalam bentuk yang lain gitu. Oke, saya ingatkan lagi ya, tahap pertama dalam proses pencernaan tentu ada pencernaan yang sifatnya fisik dan kimiawi ya, di mana fisik kita dibantu oleh gigi ya di mulut kita atau rongga mulut kita untuk menghancurkan molekul-molekul makanan kita yang ukurannya kecil, ukurannya besar menjadi kecil. Nah, kimiawi di sini merubah struktur ya kimia di dalam makanan tersebut menjadi zat yang ramah oleh tubuh kita. Karena tubuh kita nggak mampu ketika langsung menyerap karbohidrat tuh nggak mampu. Ya, oleh karena itu karbohidrat harus diubah dulu menjadi apa? Glukosa. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama itu ada tahap yang namanya tahap glikolisis gitu ya, di mana glikolisis adalah simpelnya nih ya, simpelnya adalah perubahan glukosa menjadi asam pirufat gitu. Ternyata glukosa yang itu hasil pecahan dari karbohidrat pun itu belum bisa digunakan langsung, meskipun dalam tubuh di darah itu bisa ya, karena glukosa itu erat kaitannya dengan apa namanya keseimbangan tubuh kita ya, meskipun harus hati-hati ketika glukosa tinggi, glukosa rendah itu kalau sistem hormon insulin kita tidak mampu untuk mengaturnya, tentu itu akan menimbulkan efek atau penyakit tertentu ya, diabetes misalkan. Nah, itu. Nah, proses itu semua dikenal dengan istilah glikolisis. Nah, itu reaksinya udah banyak banget ya. Itu yang saya sajikan dalam bentuk skema. Kemudian kalian pun sudah saya bentuk kelompok-kelompok ya. Untuk per mahasiswa itu menyebutkan setiap poin-poin atau tema-tema yang saya berikan. Gitu. Jadi tidak satu semua itu enggak. Tapi nanti dikompilasi. Jadi itulah yang namanya tugas kelompok. Saya belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Tugas kelompok itu tidak boleh hanya tugas kelompok namanya, tapi tugas kelompok yang dibuat per mahasiswa. Nah, itu kenapa? Karena nanti ketika tugas kelompok dibuat kelompok, ini maaf ya, itu pasti nanti yang kerjain cuma itu aja. Tapi kalau dibuat PJ per tema, nah itu ketara nih, siapa yang ngerjain, siapa yang enggak gitu. Dan saya sudah tekankan kalau memang enggak ngerjain tinggal, tapi tidak berpengaruh nanti nilainya ke kelompok gitu ya. Misal soalnya ada 10, tapi ternyata yang ngerjain cuma 5, 5 aja dikumpul gitu. Yang 5 nggak usah, yang nggak ikut ngerjain tadi. Tapi tidak mengurangi nilai kalian ya itu. Jadi jangan khawatir dalam hal ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah masuk ke tahap setelah glikolisis, itu ada tahap dekarboksilasi oksidatif ya. Kemudian ada istilah siklus Krebs. Nah, itu yang nantinya akan kita bahas di sesi diskusi ini. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu.
Oke, inilah sesi diskusi ya untuk hari ini. Jadi silakan siapa yang akan menyumbangkan suaranya ya untuk membahas atau menjelaskan yang berkenaan dengan tema yang saya atau topik yang saya berikan ya. Baik, yang pertama langsung saja di sini ya. Ada soalnya adalah gambar berikut ini tahap apa ya? Jelaskan prosesnya menurut gambar aja ya, yang ada di Saya, Bu. gambar aja. Oke, siapa di sini? Saya Bu Andi, Bu. Oke, silakan Pak Andi. Ya, silakan. Pada gambar tersebut itu adalah tahap siklus Krebs, Bu. Ya, Di mana siklus Krebs ini adalah reaksi antara asetil koenzim A dengan asam oksalasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Nah, dalam membentuk asam sitrat di sini mengalami beberapa tahapan, Bu. Untuk tahapan sebelum asam asetil CoA ini menjadi asam sitrat, tahapan pertama yaitu terbentuk tahapan sitrat. Kemudian pada tahapan kedua, dari sitrat diubah menjadi isositrat. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu step ketiga, ini nanti isositrat akan diubah ke alfa ketoglutarat, di mana dalam reaksi ini membutuhkan NADH dan H+, kemudian akan mengeluarkan CO2. Setelah terbentuk alfa ketoglutarat, kemudian pada step keempat akan diubah menjadi suksinil CoA, di mana di reaksi ini akan dibutuhkan NADH dan H+, kemudian akan mengeluarkan CO2 juga. Terus step kelima, dari suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat, di mana pada reaksi ini akan membutuhkan GTP. Untuk tahap selanjutnya yaitu step ke-6, asam suksinat akan diubah menjadi fumarat yang membutuhkan PaDH2. Untuk step ke-7, dari fumarat akan diubah menjadi malat. Nah, untuk step ke-8 ini siap untuk ditransportasi elektron, Bu. oke, ya. Baik, sedikit saya koreksi ya untuk pemaparan yang pertama. Jadi kalau ada model reaksi seperti ini atau reaksi yang melingkar itu kan sifatnya siklus ya. Kalau yang lurus kan berarti tidak kembali lagi ke awal. Biasanya kan kita sering tuh ya lihat ada tanda panah seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita lihat ya. Kalau tanda panahnya itu ke dalam ya, itu berarti membutuhkan. Tapi kalau tanda panahnya keluar berarti mengeluarkan ya. Jadi tadi itu misalkan nih ya, perubahan dari suksinil CoA menjadi suksinat ini bukan membutuhkan tapi mengeluarkan GTP atau menghasilkan GTP begitu ya. Misalkan kayak ini nih, suksinat menjadi fumarat ya, ini mengeluarkan FaDH2 dan seterusnya gitu. Oke, satu lagi, semoga bisa sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Ada lagi di sini yang raise hand? Silakan. Noh, nggak ada. Kenapa takut dengan skema ya? Ini udah gampang banget ini, tinggal nyebutin aja ini mah. Udah ada gambarnya, tahapnya, tinggal keberanian untuk ngomong. Itu pentingnya. Silakan, nggak ada ini. Waduh. Baru tadi saya ceramah di mikrobiologi, masa biokimia malah lebih kacau? Oke, ada nih. Ah, Ria. Oke. Ini Ria tadi juga di Ya, Bu. mikro sudah menjawab ya. Semoga yang lainnya bisa nular ya. Ini penting banget loh buat kalian bisa keaktifan dalam komunikasi gitu. Mau bener mau salah tuh urusan belakang gitu ya. Silakan Ria. Ya, Bu, izin menjawab.
Tahap siklus Krebs atau tahap asam sitrat itu reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Tahap 1 ini dia dari asetil-CoA itu menjadi sitrat yang dikatalisir oleh enzim sitrat sintase yang menghasilkan yang kemudian pada tahap 2 sitrat dikonversi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Kemudian dia menghasilkan NAD plus H+ dan menghasilkan CO2. Kemudian pada tahap yang ketiga, isositrat mengalami dehidrogenasi dan membentuk oksalosuksinat. Pada tahap yang keempat, alfa ketoglutarat mengalami dekarboksilase oksidatif dan menghasilkan suksinil CoA dan juga pada tahap kelima menghasilkan GTP dan suksinat, menghasilkan FADH2. Kemudian pada tahap yang kelima, perubahan suksinil CoA menjadi suksinat dengan adanya peran enzim suksinat tiokinase. Pada tahap yang keenam, menghasilkan fumarat, suksinat dimetabolisir lebih lanjut melalui reaksi dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh, fumarat terbentuk sebagai hasil dehidrogenase dan menghasilkan malat. Pada tahap yang ke-8, malat dikonversikan menjadi oksaloasetat dengan katalisator berupa enzim malat dehidrogenase. Oke, Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, itu ya dari pemaparan dua teman kita dari Andi Susilo dan Ria. Jadi betul ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi apa yang disampaikan sebetulnya mudah sekali ya. Ini tinggal mengurutkan saja, sudah ada step 1, step 2 sampai step 8 ya. Yang saya tekankan di sini adalah yang berwarna kuning-kuning-kuning ini adalah hasilnya ya. Yang ketika dituliskan itu sitrat itu berarti ada 6C atau 6 karbon ya. Jadi ini adalah hasil-hasilnya di setiap step itu. Dan kemudian yang lainnya ya ini tergantung ada tanda panah seperti ini atau tidak ya. Kalau ini kan nggak ada tuh. Kalau ini kan ada. Nah berarti perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat itu dia menghasilkan NADH dan hidrogen ya. Selain itu juga CO2. Begitu caranya ya. Oke, lanjut yang kedua di sini lebih simpel pertanyaannya, bukan saya skema, jelaskan apa itu transport elektron, di mana terjadinya, dan apa saja yang dihasilkan. Nah, ini sudah ada tadi di sini, ya. Oke, di sini ada yang sudah raise hand. Ada, aduh ini bentar. Ada Cici. Saya langsung pilih aja ya, Cici sama Dewi Ayu. Silakan Cici. Izin transport elektron, proses izin menjawab Bu. Tahap transport elektron, proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada tiga tahapan respirasi aerob, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Oke, itu jawaban dari Cici. Dewi, silakan. Izin menjawab Bu, jadi tahap transport elektron itu adalah tahapan yang mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada tiga tahapan. Tiga tahapan respirasi aerob itu ada glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob itu berlangsung di krista atau membran dalam dari mitokondria. Itu Bu.
Nah, ini belum dijawab. Apa aja hasilnya? Apa aja hasilnya? Hasilnya yang ini bukan Bu, yang glikolisis, tempatnya di sitoplasma itu menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH gitu ya Bu. Itu untuk glikolisis. Nah, sekarang khusus untuk yang transport elektron, dilihat di situ apa yang dihasilkan. Ayo, ada loh di tabel itu, tinggal baca aja. Tabel di materi saya. Ibu ingin bertanya, apa namanya hasilnya tuh yang produknya itu ya, Bu? Iya, hasil produk itu adalah yang dihasilkan dalam tahap transport elektron. Boleh menjawab, Bu? Oke, silakan. Siapa ini? Reni, Bu. Reni. Oke, silakan Reni. Tadi sudah ya untuk Dewi ya. Dilengkapi hasilnya aja. Jadi hasil dari transfer elektron itu dia itu tempatnya di membran dalam atau mitokondria yang menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Oke. Ada 34 ATP dan 6 H2O ya. Nah, pasti nanti kalian akan bertanya-tanya ya, kok bisa dari mana sih 34 ATP itu? Nah, nanti akan terjawab ya ketika kalian melihat satu persatu di sini. Oke, saya lanjut. Semoga waktu 30 menit yang akan datang itu cukup ya untuk kita membahas sampai 8 soal ya. Nah, ini yang memang agak lebih membutuhkan fokus tersendiri ya. Saya kan tidak melarang kalian untuk setiap sesi diskusi itu nggak boleh buka buku atau nggak boleh buat catatan ya. Bahkan materi sudah saya kasih. Itu sebetulnya udah kode buat kalian. Silahkan di print, silahkan di download gitu ya. Jadi ketika pas sesi tanya jawab tuh kalian langsung cepet gitu ya. Tapi saya juga lebih suka lagi kalau apa yang ada di PPT itu disampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Saya lebih suka lagi seperti itu. Oke, di sini ada Putri Fadila. Oke, Putri Fadila sama Rika ya. Silakan Putri Fadila untuk menjelaskan. Izin menjawab, Bu. Jadi proses pengubahan NADH menjadi ATP yaitu terjadi pada tahapan transport elektron yang diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirimkan ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Lalu yang kedua, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP.
Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Sekian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Penjelasan yang bagus ya. Satu lagi, yuk. Ada di sini Rika. Saya buka dulu soalnya, bentar. Ada Rika ya. Pagi, Bu. Oke, silakan Rika. Jadi menjawab soal nomor 3? Jadi, Bu, jadi. Oke, silakan. Ini gampang banget nih, tinggal baca aja ini. Tapi, bentar ya, Bu. Di sini perubahan NADH menjadi ATP itu di transfer elektronnya NADH akan diuraikan menjadi NAD+, lalu dikirim ke alfa, setelah itu melalui matrik, lalu ketemu ke alfa C, baru dikirim ke matrik lagi ke mikrotokvarika, baru di kondisi air dan berubah menjadi ATP. Aku nggak baca di itunya, cuma baca di catatan seperti itu, Bu. Jadi mungkin bahasanya beda, Bu. Ya, sesuai dengan gambar ini loh, Rika. Ini kan udah kelihatan banget tuh seperti apa yang disampaikan Putri tadi ya. Sudah ada rangkaian alat apa ya, sifatnya kan dia satu alur gitu ya, melewati protein 1, protein 3, protein 4 ya, sehingga dihasilkan ada 3 hidrogen gitu. Ya sudah, satu lagi deh dari kalian, siapa yang akan ada? Oke, Suherman. Oke, Pak. Izin menjawab, Bu. Itu Pak. Dapat Proses jawab. yang terjadi pada tahapan transport elektron. Sebentar, Suherman, sebentar. Suaranya yang lagi bocor, tolong di-off-kan dulu. Temannya lagi mau menjawab. Sudah? Proses yang terjadi pada tahapan transport. Sebentar, Suherman. Bentar ya, saya slideshow dulu. Oke, silakan. Izin menjawab, Bu. Iya. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Terus selanjutnya, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Selanjutnya, dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati atopase,
Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3 sehingga membentuk 3 ATP. Untuk setiap perubahan molekul atau NADH sehingga membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan atau molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, baik. Cukup ya untuk yang perubahan NADH menjadi ATP yang sudah dijawab oleh Suherman, Rika, dan Putri Fadila ya. Baik, lanjut untuk yang soal keempat ya. Jadi kalau sudah tidak ada pembahasan itu berarti saya anggap sudah benar ya. Berarti tinggal disimak aja. Nah, ini yang untuk FADH ya. Tadi yang NADH, sekarang FADH. Jadi siapa yang akan menjawab? Wah, rame ini. Rame ya. Kok semakin kesini semakin rame ini. Awal-awal kenapa tadi kok kayaknya sepi banget ya? Oke, di sini saya ambil dari satu kelas reguler 20 sama yang kelas 21 ya. Di sini ada yang kelas reguler 20, siapa ini? Nita, Bu. Oke, Nita. Terus satunya yang dari 21, Diah Ayu. Silakan Nita. Baik, Bu, saya akan menjelaskan tentang tahap pengubahan FADH2 menjadi ATP sesuai dengan gambar. FADH2 akan diuraikan menjadi FAD+. Kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2 akan menjadi kemudian ke koenzim Q dan berikutnya ke sitrokom C atau CYTC itu. Saat melewati kompleks protein ketiga, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitrokom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada awalnya, saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 ATP setiap satu molekul FADH2+. Oke, itu ya. Lanjut, tadi saya menyebut nama, siapa tadi? Dia ya. Dia, oke, jadi menjawab dia. Ya, izin menjawab ya, Bu. Suara saya masuk ya, Bu? Oke, masuk. Oke. Jadi, saya akan menjelaskan pengubahan FADH2 menjadi ATP sesuai gambar. FADH2 diuraikan menjadi FAD+, lalu elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 dikeluarkan satu ion hidrogen, lalu setelahnya elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 itu juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, satu FADH2 itu menghasilkan 2 ATP. Ya. Baik, itu ya untuk soal nomor 4. Sekarang lanjut soal nomor 5. 5
Di tahap transport elektron, ini tadi yang sudah dijawab di pertama tadi ya. Di tahap transport elektron itu akan diperoleh 34 ATP. Dari mana sejumlah ATP tersebut diperoleh? Jelaskan. Siapa di sini? Ada Romi Ulan sama Reni. Tuh, tadi Reni udah kan ya? Nomor ini belum ditulis, Bu. Masuk nggak? Tadi Reni kalau nggak salah masuk di pertanyaan nomor berapa tadi itu? Tadi ngejawab apa? Iya, Bu. Bener itu, Bu. Berarti udah ya, Bu? Udah ya. Yang lainnya berarti tadi saya nyebut nama Romi Ulan sama Anissa Zahro. Siapa nih? Romi Ulan ya. Silakan Romi Ulan. Tempatnya di membran dalam mitokondria atau krista ya, Bu? Hah? Apa itu? Kok langsung bahas tempat? Ini loh nomor 5, di tahap transport elektron itu kan dihasilkan 34 ATP. Dari mana kok bisa ujuk-ujuk ada 34 ini gitu loh. Ayo, dari mana? Saya duluan boleh nggak? Boleh, silakan. Siapa tadi? Anissa ya? Jadi kan di tahap transport elektron ini akan diperoleh 34 ATP. Jadi 34 ATP itu diperoleh dari proses tahapan mengubah FADH dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahap respirasi aerob, glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, dan siklus Krebs menjadi dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Sehingga dan tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob ini berlangsung di krista membran dalam mitokondria. Oke. Baik, siapa yang akan melengkapi? Betul ya, tadi disampaikan kalau 34 ATP itu sebetulnya hasil dari NADH dan FADH tahap-tahap sebelumnya. Tapi oleh Anissa belum disebutkan berapa totalnya sehingga diperoleh 34. Oke. Yang kedua ini silakan sebutkan aja. Siapa ini? Ada Erika boleh nggak, Bu? Erika? Erika mana Erika? Rika apa Erika? Rika sih, Bu. Rika. Bu. Silakan. Oke deh. Rika silakan. Jadi kenapa sebenarnya kan hasilnya itu 38 ATP. Lalu karena 2 energi ATP itu untuk pelepasan di membran mitologi tadi, jadi dikurang, jadi semua totalnya 32 ATP lepas gitu, Bu. Jadi sama di 1 ATP, jadi dia berkurang jadi 34 hasilnya, Bu. Oke. Yang ditanyakan adalah 34 ATP itu dari mana? Jadi kita belum membahas hasil akhir, Rika. Jadi berarti membahasnya adalah hasil sebelumnya. Jadi hasil sebelum itu kan berarti kan siklus Krebs, glikolisis itu ya, yang menghasilkan NADH dan FADH yang itu nanti dikonversi menjadi ATP di tahap transport elektron gitu. Nah, berapa jumlahnya? Ini belum saya dapat ini berapa jumlahnya? Maaf Bu, izin Satu lagi. menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Waduh, rame ya. Izin menjawab, Bu. Oke. Saya persilahkan dulu deh untuk yang belum ya, yang sudah oke. Yang belum di sini ada Maria Goretti Ika. Ini belum nih. Silakan Maria. Ya izin menjawab ya, Bu.
kan di transfer elektron itu kan menghasilkan produk 34 ATP. Itu kan berasal dari 10 NADH dan 2 FADH. Nah, NADH itu kan 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Berarti 10 dikali 3 hasilnya kan 30. Terus FADH menghasilkan 2 ATP. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus dijumlahin 30 ditambah 4 jadi 34 ATP. Oke, ya, itu ya. Saya akan buka dulu biar kalian yang lain ngerti apa sih yang dibahas gitu ya. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan materi gitu ya. Jadi memang kalian harus sudah belajar dulu terkait materi yang saya berikan, baru nyambung. Kalau belum ya bingung ujung-ujungnya. Nah, masih ingat ya tabel ini ya? Ini adalah ringkasan yang saya buat ya, supaya kalian lebih mudah untuk belajar. Jadi ada 4 tahapan, meskipun yang dekarboksilasi oksidatif ini bukan tahap utama, tapi penting karena sebagai tahap perantara ya. Ada glikolisis, ada siklus Krebs, ada transfer elektron. Dari sekian semua tahap ini, memang yang tidak menghasilkan dekarboksilasi, yang tidak menghasilkan ATP itu hanya di dekarboksilasi oksidatif ya. Glikolisis itu dihasilkan 2 ATP, siklus Krebs dihasilkan 2 ATP ya. Nah, di sini ada 34 ATP. Dari mana? Nah, dari mananya itu kita lihat di sini nih. Ada NADH, ada FADH. Ini diperoleh dari tahap sebelumnya yang terjadi konversi tadi yang kalian bahas tadi itu, yang dari protein 1, protein 2 ke sitokrom segala macam itu tadi. Nah, itu kan konversi, tergantung apa yang dikonversikan. Apakah NADH atau FADH. Nah, ini diperoleh dari tahap sebelumnya. Kita lihat di sini, glikolisis itu dihasilkan berapa NADH? 2. Ya. Dekarboksilasi itu 2. Siklus Krebs 6. Total 2 tambah 2 tambah 6, temu deh 10. Berarti 10 NADH inilah yang dikonversi di mitokondria, di krista tadi melalui tahap transport elektron. Sekarang FADH2 ada berapa? Ada 1 aja hasil dari siklus Krebs. Ya, berarti totalnya berapa? 2. Nah, konversinya tadi gimana? Kalau 1 ATP itu senilai dengan 3 NADH. Berarti kalau ada 10 NADH, berarti 34 ATP. Kalau ditambah dengan yang 2 ya, 2 kali 2. Berarti 30 ditambah 4, berarti 34. Nah, ini adalah hasil dari transfer elektron. Nah, yang dijelaskan Rika tadi betul, tetapi yang bukan yang ditanyakan. Kalau yang dijelaskan Rika tadi adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya bukan 34, tapi kita hitung lagi dari awal. Glikolisis ada 2 ATP ya, dekarboksilasi nggak ada, siklus Krebs ada 2 ya, berarti 2 tambah 2 4. Kemudian di transfer elektron ada 34, berarti 4 ditambah 34 ketemulah 38. Tetapi untuk masuk ke dalam krista mitokondria dengan menembus matrik itu membutuhkan energi. Nah, energinya berapa yang dibutuhkan? 2. Berarti 38 dikurangi 2 hasilnya 36 ATP. Ini hasil akhir. Ya, tapi kalau ditanya hasil dari semua tahapan dari glikolisis, dari siklus Krebs, dari transfer elektron dan berapa? Ya totalnya 38. Itu. Tapi kalau ditanya berapa hasil dari respirasi aerob, berarti sudah dikurangi 2, berarti 36. Gitu ya. Semoga bisa membuat kalian paham ya terkait dari mana 34 itu diperoleh itu ya. Jadi nggak ngasal, itu ada sinkronisasi dengan penjelasan sebelumnya yang membahas berkenaan dengan konversi NADH dan FADH. Oke, ada lagi di sini terkait skema yang ada di gambar ya. Itu ada asam laktat fermentasi, ada alkohol fermentasi. Saya kasih clue-nya. Ini adalah proses respirasi yang bersifat anaerob, bukan aerob, tapi anaerob. Ayo, siapa yang akan menjelaskan dua reaksi ini? Yang satu asam laktat, yang satu alkohol. Ini tinggal baca aja ini. Oke, di sini ada siapa? Anissa. Tadi Anissa udah jawab belum? Belum, udah ya kayaknya. Udah, Bu. Sudah. Oke,
Oke, yang belum deh, yuk silahkan. Saya buka sangat lebar sekali kesempatan. Nanti dipikir kok Bu Kiki nyebutnya cuma itu aja ya. Masalahnya itu doang yang raise hand gitu ya. Kan saya memilih yang raise hand. Silakan, lalu banyak banget di sini. Saya tuh belum pernah nih ya mendengar suara dari siapa ini? Di sini ada Zahra, ada Tantri, ada Cindy. Pokoknya jangan berpikir nama saya itu paling bawah huruf abjadnya, pasti jarang disebut. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oke, saya coba minta Zahra sama Tantri. Mana Zahra sama Tantri? Mana Zahra? Ya, ini Zahra. Tung ting tung ting. Kemana nih Zahra ini? Tantri? Nggak ada juga. Waduh. Oke, silakan Tantri. Nah, enak banget ini tinggal baca aja ini ya. Gimana? Gambar ini nggak ada di materi ya, karena nggak sama di materi yang saya kasih. Tetapi paling tidak prinsipnya sama gitu. Mana yang fermentasi asam laktat, mana yang fermentasi alkohol, apa aja yang terjadi, kemudian apa aja yang dihasilkan, berapa ATP yang dihasilkan, itu kan bahan ya, bahan untuk ngomong gitu. Oke, kok tidak ada sahut? Oke, di sini saya yang belum. Ayo, saya paling nggak suka loh kalau manggil tanpa inisiatif gitu ya. Saya lebih senang banget kalau kalian itu inisiatif sendiri deh gitu ya. Mau ngomong dengan saya di sesi Zoom gitu. Gimana kita saling kenal tuh kalau kita nggak saling komunikasi kan gitu logikanya. Izin menjawab. Siapa itu? Mana belum rasen? Siapa tadi? Gak apa-apa. Siapa namanya? Dewi Ayu. Oke, silakan Dewi. Tapi kalau salah maaf ya Bu. Gak apa-apa. Pokoknya di sini tuh tidak mengenal salah. Toh juga masih saya tuliskan namanya yang tadi salah-salah gitu ya. Nggak apa-apa. Saya tidak akan mengurangi nilai dengan salah itu tadi. Silakan. Jadi kalau hasil dari fermentasi alkohol itu C6, H12O6, terus menghasilkan etanol dan 2 ATP. Kalau asam laktat itu C6H12O6 menjadi asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Oke, sama-sama menghasilkan 2 ATP ya. Asam laktat dan alkohol. Hanya hasilnya yang beda. Yang satu alkohol, satunya asam laktat. Oke, tadi siapa namanya? Dia Ayu ya? Dewi Ayu, Bu. Oh, Dewi Ayu. Yuk, satu lagi. Waktunya sudah mau pukul 11:30. Dewi Ayu. Ada Ratna. Nah, ini nih saya belum dengar suara Ratna. Silakan Ratna. Izin menjawab. Fermentasi alkohol itu menghasilkan C6H12O6 menjadi etanol, hasilnya itu ATP. Kalau yang fermentasi asam laktat itu C6H12O6 menjadi asam laktat, hasilnya 2 ATP. Oke. Lagi deh, tadi kayaknya ada yang raise hand tadi yang belum saya sebut. Satu tadi siapa tadi? Ada Rahma. Izin menjawab, Bu. Untuk yang fermentasi alkohol, dia dari glukosa diubah menjadi etanol dan menghasilkan 2 ATP. Dan NADH-nya difermentasi menjadi NAD+ dan 2 2
ADP-nya menghasilkan ATP. Kalau fermentasi asam laktat, itu glukosa diubah menjadi asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. NADH-nya menjadi NAD+, dan 2 ADP menjadi ATP. Ya, baik, itu sebetulnya sudah ini ya, sudah mewakili, hanya saja tinggal melengkapi saja. Inilah perbedaan antara aerob dan anaerob ya. Kalau aerob seperti apa yang saya sampaikan di perkuliahan awal ya, bahwasanya itu terjadi proses kayak semacam ada percabangan ya. Percabangan itu maksudnya ada yang masuk ke dalam siklus Krebs dan ada yang tidak gitu. Jadi istilahnya kita akan tahu ya kenapa kok yang sifatnya aerob itu dia menghasilkan energi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak gitu ya. Saya coba lagi ingatkan lagi di sini ya. Nah, di sini ini kan kalian lihat tuh. Untuk yang aerob ya, itu kan dia pasti masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan yang anaerob itu dia tidak masuk ke siklus Krebs ya. Di siklus Krebs ini kalau kalian perhatikan tadi prosesnya itu kan paling banyak tuh ya, bisa dihasilkan NADH dan FADH. FADH aja dihasilkan di siklus Krebs aja. Itu yang nantinya akan dikonversi menjadi ATP. Jadi logikanya semakin banyak NADH yang dihasilkan, semakin banyak FADH yang dihasilkan di tahap-tahap sebelumnya, semakin banyak ATP yang akan dihasilkan. Nah, sedangkan kalau pada yang sifatnya anaerob kan nggak masuk di sini, tetapi hanya masuk di tahap glikolisis aja. Dan itu pun yang dihasilkan hanya 2 ATP. Dan di akhirnya itu akan membentuk, kalau untuk yang fermentasi asam laktat, itu akan dibentuk mana tadi nih, akan dibentuk asam laktat. Sedangkan kalau yang alkohol itu akan dibentuk etanol begitu. Tapi bedanya lagi di keduanya ini, kalau yang satu itu tidak dihasilkan CO2, sedangkan yang satu dihasilkan CO2. Nah, awal mulanya kan sama-sama kita lihat nih, glukosa baik itu pada asam laktat maupun yang alkohol itu kan sama-sama mengalami glikolisis ya. Ini juga glikolisis nih. Bahkan yang aerob pun juga glikolisis, menghasilkan 2 pirufat. Ini juga 2 pirufat sama, sampai sini sama ya. Di tahap aerob pun juga sama. Nah, dihasilkan ATP. Ya, tetapi bedanya kalau kedua ini kita bandingkan, asam pirufat ini nanti itu akan menjadi asam laktat gitu. Sedangkan kalau pada yang alkohol itu pirufat akan diubah dulu menjadi asetaldehid, kemudian akan dirubah menjadi etanol. Nah, perubahan menjadi asetaldehid ini menghasilkan CO2. Oleh karena itu, kenapa fermentasi alkohol itu menghasilkan CO2? Karena memang prosesnya itu melibatkan adanya tahap perubahan pirufat menjadi asetaldehid. Contohnya pada proses fermentasi pembuatan tape ya. Jadi tape itu bukanlah air ya, karena air itu hanya dihasilkan dalam proses aerob, bukan anaerob. Itu adalah etanol yang dihasilkan tuh. Selain etanol juga dihasilkan CO2. Oke. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas sesi diskusinya dan keaktifan kalian ya. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan bahwasanya ketika sesi Zoom ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita berkomunikasi dengan dosen. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Artinya dosen akan mengingat kalian, akan menilai kalian dengan melalui sesi seperti ini. Ini terutama yang merasa mungkin yang lain-lainnya itu kurang ya. Iya, saya mau sama, saya juga ngantuk ya. Tetapi kita harus semangat gitu. Kita kalau ngomongin ngantuk, kita semua pasti ngantuk di sini. Tapi saya nggak ini ya, nggak membatasi ketika kalian perkuliahan itu boleh kok sambil minum kopi, silakan ya. Tapi kalau makan jangan dilihatin, nanti temennya pada ngiler semua nanti ya. Jadi silakan, nggak apa-apa sambil ngopi boleh. Siapa tahu kalau yang lagi nggak kerja nongkrong di kafe sambil ngopi juga boleh, tapi jangan sambil ngobrol ya. Kalau ngobrol nanti jatuhnya nggak bisa nyimak materi Zoom dengan baik. Oke, itu saya akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.